Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang berada di lingkungan Tantah Amung Taibu, yang berada di ruangan induk Masjid Amaranya Al-Abrar, Masjid Al-Abrar, masjidnya orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga seluruh hidup dan matinya untuk berbuat amal baik, amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi orang yang abrar berada. Orang yang abrar lah yang harus, yang pantas, yang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk surga. Jadi abrar itu artinya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai seluruh amalan yang mendatangkan cintanya Allah dan Rasulnya, lawan dunia. Mudah-mudahan jadi orang abrar. Nah, jadi mungkin isi anak yang tasnya ini abrar, orang yang sangat cinta akan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga hidup dan matinya untuk taat kepada Allah. Ibu-ibu, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatizah yang tidak bisa orang sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat lawan pian berataan. Ibu-ibu, anak-anakku semua, mudah-mudahan menjadi calonnya surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita berkumpul jauh-jauh datang, bukannya batang sabarang batang manindih daun kaladi. Bukannya kita datang sembarang datang, tapi kita berkumpul istri karena rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul, Bu? Cinta kalau Rasulullah, dasar calon ahli surga. Suatu hari seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hisham. Siapa namanya, Bu? Abdullah. Ulun dua minggu teknik karena gua jaga ibarat baterai uswak sudah. Hari ini hari ke-14 bulan Maulid. Jadi 14 hari sudah siang malam menyampaikan tausiah. Alhamdulillah sehat. Awal kedapatan lontian pulang. Dulu dilanggar Bekasi itu lawas sudah. Hari ini alhamdulillah panjang umur, sehat badan, kawas saling beradu pandang, saling sayang menyayangi, saling silaturahim dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hisham. Pada saat itu kata Abdullah, di awal-awal Nabi berada di Madinah, kami menyaksikan Rasulullah dan kami pertama kali bertemu Rasulullah. Untuknya ayo orang mendapat Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita belum mendapat mimpi barang. Ada barang lagi, boy. Kagaunya Nabi bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha.
Siapa yang bermimpi mendapat aku akan berkumpul aku nanti di waktu jaga di hari kiamat. Amin. Man ra'ani fil manam, siapa yang dapat bermimpi bertemu aku, itulah Nabi aku yang sesungguhnya. Sebab syaitan gue kadang awalnya nyerupai Nabi, tapi biar martabat Nabi ini. Man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi bertemu aku, fa innahu, orang yang itu Nabi, la yadkhulun nar, selamanya ada masuk neraka. Orang yang bermimpi berdapat Nabi di bawah sekali, orang itu ahli surga. Ayo angkat tangan barataan, Allahumma arina wajah nabiyika yang qadhatan wa manama. Amin ya rabbal. Ada lagi doanya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar was sirril akbar. Dibaca 15 kali menjelang tidur. Mudah-mudahan Rasulullah mau sampai dalam kita bilang sekali dia bermimpi mendapat Nabi, fa innahu, orang yang itu ya Nabi, la yadkhulun nar, selama-lamanya ada disentuh neraka. Orang itu ahli surga. Anda beratan kabul, barangkali kurang banyak kumpul di majelis akbar ini, diangkat doa kita dikabulkan. Jangan mati dulu kecuali bermimpi bertemu Rasulullah berulang-ulang. Karena kita akan bertemu Rasulullah setelah di dunia ini, mana akulah Nabi yang pertama kali datang ke kuburmu. Mengkali bilang doa ya Pak. Sebelum datangnya malaikat munkar nakir, Rasulullah dahulu yang datang. Jadi malaikat munkar dan nakir maka bukti siapa Tuhanmu. Akhirnya jadi gini para awak, orang yang menuntut ilmu suka hadir majelis ilmu menjawab dengan lidah yang pas, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Waman nabiyuki, siapa nabimu? Orang yang menuntut ilmu suka datang ke majelis ilmu punya mahafal Muhammadun Nabi, Nabi pun Nabi Muhammad. Waman hadar rajul di malaikat munkar nakir, nang berdiri di hadapan kami siapa? Kamu kada pinandu ya Allah. Orang yang aku cuma nuntut ilmu mengamalkan ilmunya, dia menjawab dengan lidah yang fasih, huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sidin nang inana nang di hadapanmu nang baik rumah nang ina, huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah junjunganku, ikutanku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a nabil bainati min rabbih, beliau diutus oleh Allah ke dunia. Fa amanna bihi, aku beriman malaikat mengatakan lawan beliau ini Rasulullah. Watbahu wattabahnahu bi risalati, aku membenarkan risalah agama Islam yang dia bawa. Amin ya Rabbal. Amun kayak itu ya malaikat mengatakan buikan sudah kita. Kalau usah ditakuni lagi orang ini pinandu benar lawan Rasulullah. Ada lagi pertanyaannya, maukah supaya jangan ditakuni? Ada amalannya. Enak mbak ini setelah yang satu itu. Ujar Abdullah bin Hisham, kami pertama kali memandangnya Rasulullah, kami ikut dengannya, dia berjalan bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Min Tuhan Nabi. Anak Sayyidina Umar bernama Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah menikah dengan Rasulullah. Lalu Nabi kita ini menggandeng tangan. Nah, gandeng tangan. Sini kalau tangan ini kan. Nah, jadi digandeng deh kayaknya. Nah, digandeng. Oh, Masya Allah. Aku lebihnya digandeng Rasulullah dan Khairi. Makon banget. Digandeng tangannya. Oh, wajar Umar. Ya Rasulullah, sungguh
diriku. Jadi ulun sayang dalam pian melebihi apapun juga kecuali menyayangi diri ulun. Lah, ya Nabi tidak wa'imah. Belum sempurna imanmu. Fawallazi nafsi biyadi Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad dalam kekuasaan. Belum sempurna imanmu wahai Umar, kecuali diriku engkau cintai melebihi engkau mencintai segala sesuatu melebihi mencintai jiwamu sendiri. Lalu Umar nangis bersumpah, Al-an fa'innahu wallahu wa Rasulullah, demi Allah sekarang jiwa ulun ini sepenuhnya mencintaimu. Aku melebihi mencintai seluruh alam, seluruh makhluk. Bahkan aku lebih mencintaimu, melebihi mencintai nyawaku sendiri, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu. Jadi kita nih ada juga mengenang Nabi sama-sama nih dengan rindu hati ulun sini. Adakah kita mengatakan Rasulullah Bapak menguring setelah mulai kandang muring sampai menguring bulan? Mudah-mudahan diberi cinta yang sejati. La yu'minu ahadukum fawallazi nafsi biyadihi, bersumpah pula Nabi, demi Allah yang Nabi yang mengutus aku, yang jiwamu di dalam kekuasaannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang manusia kecuali diri Rasulullah dicintainya melebihi mencintai abah mama, melebihi mencintai laki, nggak bisa grup laki, melebihi mencintai perumahan, melebihi mencintai dagangan, melebihi mencintai anak-anak. Ada sempurna dalam iman kecuali Rasulullah, Allah Ta'ala dan Rasulnya dicintai melebihi mencintai ayah bunda, melebihi mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai duit, mencintai apapun di dunia ini. Mudah kita diberi iman yang sempurna nih. Biar tahu lah kok, mau orang iman kada sempurna, boro-boro mati, disiksa, diazab, anak kembali kepada Allah kada sempurna iman. Makanya kita sungsung tadi pemaulidan alhamdulillah. Kita merasa penting mengadakan peringatan Maulid Nabi ini untuk apa? Untuk menimbulkan mahabbah, menambah cinta kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah mesti dicintai? Ujar Nabi, cintailah Allah di atas segalanya. Karena Allah lah yang memberikan seluruh nikmat. Betul gak? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, awak sehat, kau berdagang, kau berumah, kau bergawing. Betul? Orang Jepang kan memberikan setentuan orang Amerika. Allah kan? Allah. Kita merasa berhutang budi kepada Allah. Tuhan sudah umur berapa banyak udara yang kita hirup gratis tanpa bayaran. Adakah di sini nambah hidup bayar angkat tangan? Ada. Baikannya ayat Allah. Allah bangunkan kita tidur seperti orang mati. Lalu kau sholat tahajud, kau sholat subuh di awal waktu, kau berwirid, kau baca Yasin, baca Quran, baca Waqiah, baca surah Ar-Rahman, surah Waqiah, dibaca satu huruf 10 dosa diampuni, satu huruf naik pangkat kita 10 derajat di sisi Allah, satu huruf diri kita diampuni, abah diampuni, suami diampuni. Subhanallah, Allah memberi. Cintailah ya Nabi diriku, karena dari seluruh manusia yang di alam ini akulah jadi yang paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rancak kamu kan mendengar manakib sini Sesaman Al-Madani baru datang. Tidak ada manusia dari seluruh alam ini yang paling besar jasanya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Insi wal Jinn, pemimpin seluruh umat manusia yang kiamat. Para nabi rasul berada di bawah bendera beliau. Seluruh jin beliau pemimpin manusia dan jin. Rasulullah SAW ini membawa agama Islam, dapat kita Islam. Rasulullah membawa nikmat iman sehingga kita beriman. Andai kata Rasulullah ada lahir, pasti kita masuk neraka. Pasti kita berada di jurang-jurang neraka jahanam yang paling dalam. Dasar apa hidup di dunia mentanya masuk neraka? Alhamdulillah amin. Biar misalnya di balik orang rumah emas, baju emas, gigi emas, banyak duit, tapi kafir aku lah indah biar ada. Biar apakah total suapan asal iman Islam masuk surga lantaran cinta lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kamu berjalan apalah udah Habib Abdullah Al-Haddad pemimpin para nabi Yojono. Andai kata seseorang berjalan kepala dari kampung halaman, dari Tampah Anontai, Banjarmasin menuju Bandara Samsudinur, Tarabang naik pesawat Garuda sampai ke Jeddah. Ini berjalan kapal, asal ada manusia berjalan kapal. Amun kita bawa pesawat terbang. Andai kata manusia itu ya Nabi kita nih berjalan kapal menuju Madinah, hendak berziarah ke makam Rasulullah, sampai ke sana dengan berjalan kapal tadi antara hidup dan mati artinya. Belum terbayar jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walau seujung rambut. Betul apa betul kok? Nah, jasa Nabi tidak mau dibayar-bayar. Maka manusia yang paling dirindukan oleh para nabi dan rasul, dirindukan oleh para wali-wali, dirindukan oleh hamba-hamba yang soleh, bahkan dirindukan oleh seluruh makhluk, bahkan surga merindukan Nabi Muhammad siang dan malam. Sehingga apabila malaikat yang menjaga surga itu baik baca salawat, terkait dengan salawatan berluas surga, tambah elok surga. Kenapa? Karena rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberi iman yang sempurna. Apa buahnya cinta? Jadi wajar Abdullah bin Hisham, aku menyaksikan Rasulullah menggandeng tangan Sayyidina. Dan pada saat itulah wajar sirin kami memang hanya tahunan bahwa manusia mengaku beriman Islam mengaku, tapi ada cinta lawan Nabi, melalui mencintai jiwanya, ada sempurna iman. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Seorang laki-laki datang dalam keadaan puncak wajahnya, gemetaran tangannya. Nampak orang itu seperti sakit, padahal ada sakit. Si pemuda ini datang, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Betapa ini lain pada nang lain tanakunan. Amun pian sakuan betapa itu apa-apaan kita makan. Ini datanglah rumah Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Apabila kiamat hari. Ujar Nabi ikam ni betapun pabila kiamat, apa gerak amal ikam mengikam siapa akan menghadapi hari kiamat? Ujar si laki-laki ini ulun sembahyang na wajib ada tadi jawab. Puasa Ramadan ulun gawe juga. Apapun ulun gawe tapi ulun menghadapi
wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Ujar Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Cinta kafir sejati Rasulullah, cinta. Alhamdulillah. Maka ujar Sayyidina Anas bin Malik di perawi hadis terhadap Rasulullah, ketika mendengar almarhum man ahabba, seseorang pasti dikumpulkan di hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, ya Allah, aku cinta kepadamu. Ya Allah, aku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, aku sangat mencintai sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, sertakanlah aku bersama mereka nanti di dalam surga. Amin ya Rabbal. Jadi buat cinta nang sejati lawan Nabi lah jujuran masuk surga. Amun ada cinta, ada kamu masuk surga. Surah Al-Ahzab ayat 56 berfirman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikat beserta malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah bersalawat. Bagaimana salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Allah mencurahkan rahmat tiada henti-hentinya. Allah menambah dan memberikan kasih sayang yang abadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa takut misalnya dulu katakan siapa yang disayangi Allah abadi kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah yaitu Allah menyayangi Nabi Muhammad, mencurahkan kasih sayangnya tiada batas. Salawatnya para malaikat mendoakan siang dan malam untuk ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya kita orang beriman, sallu alaihi. Ya bacaan tadi macam-macam qasidah sudah disampaikan. Bukti kerinduan lawan Nabi. Ujar balik untuk Imam Ahmad Al-Badawi. Busyara lana nilna al-una zalal ana walfalhana والدار أنزز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا ملكا منى زالت أنا وفرحنا. Memohon kepada Allah supaya hati ini himung sepanjang hidup sampai mati. Himungnya lawan siapa? Musyrana tadi gembira, cinta kepada Allah. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan lain-lainnya. Minta
Ibu-ibu yang berbahagia, ujar Nabi bernasihat, ya Ali, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sang Khalil Nabi, jadi menantu kesayangan. Ya Ali, wahai Ali Nabi, walis sa'idi salasun alamat, tanda orang cagar bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga tak kumpul Rasulullah. Ada 3 tandanya. Padahal kamu nanti tiganya bawa kulit ke rumah lah, diamankan lah, janji insya Allah. Baik ini kemuliaan untuk hadisnya Pak Johor saudara. Ada 3 macam alamat orang menjaga kumpul Rasulullah di surga. Itulah orang yang bahagia di dunia, kemudian lebih bahagia di akhirat. Mudahan yang 3 tanda yang ada di dalam diri kita barangkali. Yang pertama, hutan halal. Orang yang akan masuk surga atau kalau Nabi ingat ada mau mengambil harta yang haram, hasil dagang, hasil bertani, hasil berkebun, hasil bekerja, mau jadi buruh maupun pegawai negeri, kadang mau mengambil harta yang haram, nang halal aja, nang dimakannya, nang halal aja, nang dibawakan ke rumah. Mudah kita kandungkan. Ya sahabatnya Nabi, wahai sahabatku, sahabat, jaga perutmu yang besar itu ya Nabi. Jangan sampai memakan harta yang perolehan daripada usaha yang haram. Apabila engkau memakan harta yang haram, doamu ditolak, amal ibadahmu kagak diterima. Biar saya kurang sehari sembahyang sunat, tapi harta kuliah menjual narkoba, auzubillah ya kan? Kuliah adalah siapa ujar Imam Al-Ghazali makanannya halal, mau tidak mau, lambat atau lantas pasti jadi orang alim, jadi orang soleh, dan diri kita anak jujur jadi orang alim sama. Di suatu hari sahabatnya mengaji Nabi dikatuai oleh Abu Hurairah. Jadi kalau pian ke Madinah, masuk ke dalam Masjid Nabawi, lalu masuk Raudhah. Di situ di samping rumah Rasulullah itu ada tempat seperti bentuk ranjang yang luas. Itu tempat ahlus sunnah. Siapa ketuanya? Abu Hurairah. Khusus sahabat Nabi yang gagal menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar siang dan malam Rasulullah. Ujar Abu Hurairah, kami tidur di masjid menjelang Johor. Kan berapa ya bangun Nabi ibadatan. Kami makan di jamin Rasulullah. Kami mengawak di samping rumah Rasulullah. Akan mengawak pola nasi bungkus. Bila Rasulullah makan, kami 4 juga makan. Bila Rasulullah ada makan, kami kelaparan juga badan. Masih orang bahagia. Kami guring di masjid menjelang Johor. Ada tempat di masjid di tempat Ahlus Sunnah tadi, ada dekat masjid. Ada tempat situ, di samping masjid situ Ahlus Sunnah. Guring kami tutup menghafal. Ini aja ini masjid apa? Di sini Rasulullah di dalam masjid tempat Ahlus Sunnah. Guringan kami tutup menghafal anak Johor. Tiba-tiba ada anak laki-laki menjajaki kapal kami anak-anak. Nang 5 tahun itu menjajaki kapal sahabat Nabi. Kurangnya hafal Quran, orang langsung tabangunan. Esok hari anak tuh pas kami murid datang pulang menjajaki kapal kami. Menjajak hidungnya, untungnya nang dijajaki sekarang. Mengadu sahabatnya lawan Rasulullah. Rasulullah kami kadang ketahuan kau istirahat. Ada anak tetangga menjajaki kapal kami dan kami nak kuring.
diwasiatkan oleh Nabi. Jujur, dia wajahnya Nabi abahnya. Karena nakto tadi tak lain pandangan lain. Ya abahnya di depan Nabi. Oh ya Nabi aku nak batak. Anak ikan nang kaini gawiannya lain pada anak lain. Untuk anak itu pula kalau sahabat. Waktu bini ikan mengandung, ikan beri makan apa? Nang Rasulullah nak takut. Bini ulun dia waktu mengandung anak ulun. Nang tadi hendak memakan kurma runtak. Nah, jadi kalau orang Makkah tadi aku senang runtak kue. Kalau dia puasa Ramadan kena di Makkah, bila hendak buka puasa tuh runtak disajikan. Runtak tuh biasanya kesukaan orang Makkah, orang Madinah. Mudah-mudahan ke Makkah Madinah barangkali. Istriku hendak memakan kurma matang, setengah matang baru masak. Waktu itu pada musim lagi kurma berbuah, tapi ada kurma tetangga sarapun berbuah. Ulun putih kalau badah, nanti pulang nama putih-putih apa orang di kalau badah. Ada nggak di sini nggak itu? Orangnya ada. Aku minta aja manggil ikan orangnya nggak ada dia putih sudah. Ada nggak itu? Orangnya kan ada di rumah kebejaran. Aku minta aja memutih ke dapur. Tapi di sini nggak ada juga orangnya. Ada di planet kampung lain. Orangnya aja minta dikundul aja. Orangnya udah nyamuk sudah semakul fotonya diputih sini. Dan yang kayak di sini. Ulun juntan kurmanya tadi sama kue. Curi karena kita ini ulun berikan kepada istri, memberikan kepada istriku yang lagi mengandung anak diatur tadi. Nauzubillahimin. Jadi bila anak pun akan dikirakan kalau seorang yang salah, maka jadi makna bata haramun menaruh awlabi. Siapa yang memberi makan anak daripada juntanan tipuan riba renten yang ada halal, mau nama anak haram itu akan menjadi balaman api neraka. Tahu biar balaman api neraka? Bahan bakar api neraka. Dan kesalahan apa mama kita memberi diampuni berantakan. Insiden ada tabarilun kita menghadapi api neraka, mudah diampuni berantakan. Selamat kita daripada api neraka. Apabila manusia memakan harta yang haram, gelap hatinya. Wangi benar memberikan menjawab. Wangi benar kan bapak sama mama main kita. Tapi di sini ada dua orang kan. Wangi benar. Karena makanannya haram. Ulun punya orang pernah ngomong berkira anak-anak tapi kenapa anak ulun kayak kok ada bakat. Ada bakat. Jadi akan jual beli itu punya wajib. Bila ada bakat, dia karena ada halal dimakan. Tulang pasar gambut, lokal karena punya nang jual ini ada alim nang jualnya nang lokal ada alim juga makasih sih juga ada bakat. Selama sholatnya 2 tahun pakai makanan yang ada bakat itu sembahyang yang ada diterima sama lo pada sholat. Mau dari kata bakat ditukarlah makanannya 100.000 rupiah aku jual yang ajaran pada kamu hanya. Jadi harta yang haram menggelapkan hati, menggelapkan pikiran, lalu kegawian katujuan adat. Nauzubillahimin. Awalnya sudah gawian menggelap-gelap tuh dosa artinya. Rasulullah bersabda, 2 macam dosa yang ada layak Allah setelah syirik dosa yang tidak diampuni. Ada 2 lagi dari dosa besar yang akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan nasuha. Apa itu? Yang pertama jadi menipu dalam jual beli.
ribu dan jual beli tulang ke pasar gabung tukar 5 musim jeruk madang ambilnya Cilai situnya tukar 10 ambil 15. Alhamdulillah ya kan dimakan anak nanti anak mau jadi orang nanti kasihan deh lu kagak berilmu. Nah jadi udah kami 2 macam dosa yang ada diampuni oleh Allah kecuali bertobat dengan taubatan nasuha. Yang pertama menipu orang, memakan harta yang ada halal, paumaan 3 borongan kebisin, bapak 2 tahun kemudian jadi 3 borongan setengah, dapat manakan. Sungguh menjaga orang yang manakan tanah orang itu akan memikul di hari kiamat 7 lapis tanah, dan setengah borongan itu 7 lapis bumi dipikul hari kiamat. Ayo Pak, ada satu pikul, hancur tuh jadi lempeng. Mulihkan dan kiamat mengangkat tanah orang maju galangan tapi sih kan ada jual orang mana itu orang angkut tanah ini kita diam kita angkut tanah sih kan katakan mau masih kau mati kakak galangan jadi tahun ini dikatakan pulang pulingan setengah burungan asa arai bener padahal setengah burungan pun asalkan 7 lapis bumi akan dipingkulnya jada bagi hari kiamat di dalam neraka jahanam. Nak pulingan kata siap kau dalam minanang cuntak cangkol tahu cangkol kewa cuntak cangkol orang pinjam kalau akan mobil datang di hari kiamat berentang neraka jahanam. Ujar malaikat ya benar ulitakan cangkol orang sampai cuntak dulu biar pinjam karena bebadah tu ulitakan ya malaikat penjaga neraka jahanam tentu lagi ulitakan ya sudah siapa ada yang malaikat kali itu di gunung api neraka yang berujung situ ambil sana ambil indah kalau indah pokoknya orang menaiki gunung api luluh jadi gunung ada cangkulnya di atas gunung api neraka beberapa anak-anak sampai tak anak-anak cangkul pindah lagi ke gunung api yang kedua merayang lagi ribuan tahun sampai ke atas gunung api dan anak-anak tadi semua ikan ambil gue cangkul yang dicuntak tadi banyak nangkap maka cangkulnya terbang lagi ke gunung yang satu. Nauzubillah min cagar memikul dalam dari kita memulihkan nama ikul tadi. Jadi mun kita ini ada tak ambil karena orang makasih pulihkan galangan tarik pulang aku amun kita ini tak ada tak ambil campur orang ngangkut orang ngapain datang di marah rumah pulihkan sebelum kita memikul nanti di hari kiamat dan menyerahkannya di dalam neraka jahanam. Yang kedua ujaran dosa yang ada diampuni oleh Allah riba. Tahu riba bu? Rentenir. Pinjaman duit 1 juta bayarnya tangan 2 juta. Dan kita diampuni berataan yang menggawing riba. Aku jangan doang Islam yang menyaksikan segolongan manusia perutnya besar kayak gedung. Karena pada masa kita kalau berdiri taruh lagi genangan disiksa dalam kobaran api karut kapal kalau berdiri rambut aja kan kalau berdiri balik aja di balik orang dijajaki oleh Fir'aun dan Qarun. Anak Fir'aun tadi disiksa tiap hari menjajaki orang Qarun karena anak air pasti nak Qarun isi perutnya terdapat ular yang ganas-ganas di dalam perutnya. Memakan jantung yang memakan usus. Satu ekor ular yang berada di dalam perutnya itu memiliki satu ular memiliki kepala 19
99 kepala. Panjang mulanya berbulan-bulan perjalanan dengan pada kesini lagi malunya. Aku jadi bingung, aku nonton malaikat Jibril, siapa orang nang itu? Kasihannya itu yang malaikat Jibril umat dia nang hidup di alam dunia, nang hidup nang duit, anak-anak duit. Pinjamakan 1 juta, bayar 1 juta saparapa. Sampai bulan mudik ada bayar pula tambah lagi 1 juta saparapa. Sampai bulan mudik ada bayar lagi saparapa dari jadi 2 juta. Jaga disiksa, parong kenok naik gunung. Di dalamnya ada ular yang memakan khusus-khususnya. Nauzubillah. Ada gampang. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu sekali Nabi, dibesarkan di rumah Nabi. Anak Abbas bin Abdul Muthalib. Abah Nabi siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Ujar Abdullah bin Abbas, orang anak-anak harta daripada anak-anak duit, parenten duit itu kada diterima salatnya, kada diterima haji dan umrahnya. 10 kali naik haji, kada berguna, kada diterima. Dan tidak diterima amal jihadnya, kada diterima amal-amal kebaikannya. Nauzubillah. Suatu hari Nabi kita naik ke atas mimbar di dalam Masjid Nabawi. Mimbar di belakang. Rasulullah berkhutbah. Sungguh wajar Nabi, yang khutbah Nabi ini. Sungguh wajar Nabi orang yang memakan uang renten anak duit anak minjam sabalik bayar tanggal 2 balik, minjam 3 balik bayar 8 balik. Orang anak duit minjam tapi kena bayarnya, ujar Nabi, dosanya asyaddu minaz zina, berat daripada dosa berzina 36 kali. Dosanya tak memakan duitnya sepeser, 1.000 rupiah, sedinar, sedirham tadi. Jadi sedirham itu pakai 1.000 kalau makan uang renten tadi 1.000 nang anak-anak duit tadi. Dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Bahkan lebih besar daripada berzina dengan ayah kandung sendiri. Dia ada Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang muliakan, mudah diri kita, anak cucu kita yang tangga riba dan ini dan mana dosanya. Kemudian ibu-ibu yang muliakan, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang memakan riba itu dibangkit di hari kiamat, perutnya nang kayak gunung, nang kayak gedung, sedangkan dia dibangkit dalam keadaan gila. Kalau tahu ke surga atau neraka lagi, tapi nyatanya disiksa. Ada akan berpikir baik itu adalah otaknya rusak karena memakan harta rentenan tadi. Mudah-mudahan diri kita diberikan oleh Allah tanah halal aja dimakan. Satu alamat yang Nabi tanda orang ahli surga warisana ini, dia berbahagia di dunia, berbahagia di dalam surga apabila nanti makannya halal. Amin. Bila kita di dalam kesulitan dalam kesusahan mencari nafkah, dalam kesusahan dizalimi orang, disakiti orang, ada amalannya, padahal supaya kita menghutang-hutang dilepas, apa yang hutang. Mudah kita dilepaskan oleh Allah daripada kezaliman orang lain. Ada seorang laki-laki di zaman dahulu sedih bakar hati, duit kada tapi cukup, kurang-kurang memusuhi tentang Nabi. Udah Nabi baca salam begini dari Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin qad dapat hilati adrikni
adrikni ya Rasulullah. Lalu orang kasusan terima baca, lalu rezekinya naik, orang ampi saringan, orang sayang, Allah Ta'ala sayang, Rasulullah sayang, syafaat dalam tangan. Amin ya Rabbal. Handap aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qabla fathilati adrikni ya Rasulullah. Apa latihan? Karena ulut balik yang fotokopinya, ulut silakan fotokopi yang berbeda 400 lembar gratis harus bayar. Biar kita dilepaskan dari kesusahan macam-macam nih, nggak cari binatang. Ibu menjual apa tahan? Ibu benar. Karena dibagi setelah untuk meletakkan. Yang kedua, wahai Ali, jadi tanda orang cadar selamat bahagia dunia akhirat. Wa mudana sahul ulama. Ketujuh datang ke majelis ilmu orang yang alim-alim yang soleh-soleh. Ketujuh makin datang ke majelis ilmu. Ketujuh benar. Yang kedua sekarang datang. Ada yang lebih mengaku terpecah hari zaman 73 golongan mengaku Islam berataan. 72 menerapkan aja Nabi, satu golongan itu sudah siapa sahabat orang yang selamat ini, orang yang bujur-bujur silsilah ilmunya dan amalnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan etikat perguruan kita, sesuai dengan keadaan para sahabat Nabi, sesuai dengan etika Nabi Muhammad SAW. Wa mujalasahul ulama, kami datang ke majelis apa datang belajar. Nah, pada pelajaran pelajaran sifat 20 sampai 6. Belajar rukun fikih, rukun mandi, rukun jual beli. Yang berjualan dahulu ada alim. Di zaman saya Umar kita kuning. Saat jual beli yang halal kayak apa? Ada tahu, kulit di sini kan yang ada alim dulu. Kenapa sih jual belinya? Terus belajar kita, belajar akhlak. Nah, kayak apa akhlak kita lawan Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Bagaimana akhlak kita lawan Abah Mama? Nah, kayak kita berakhlak yang baik dengan sesama. Semuaan diatur di dalam kita. Belajar di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi jangan asal belajar aja, harus ada makna wajib buat kita belajar. Oh ya Nabi, siapa yang ingin melihat utaqa'illah minan nar, orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, lihatlah siapa yang dilihat ilal muta'allimin, orang yang akan datang ke majelis ilmu, belajar ilmu agama, yang wajib-wajib. Akur-akur yang sibuk berdagang aja, ada tahu ilmunya. Jangan sibuk beribadat aja, mengenal Allah. Mesti belajar 3 ilmu. Ibu-ibu yang berbahagia, barang siapa Nabi datang ke majelis ilmu, berniat sama teman-teman hendak mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, membuang kebodohan yang ada di dalam dadanya, sama-sama ingin berbuat taat kepada Allah. Maka setiap huruf yang dia pelajari, setiap langkah kaki mendatangi masjid atau langkah atau majelis ilmu, Allah memberi pahala ibadat setahunan. Siap berpuasa malam kado kegoringan akurna salangkah kakinya. Urutkan berjalan 2 jam pakai kendaraan, berapa putaran roda kendaraan kalau mau dihitung. Bersumpah lagi Nabi, wallazi nafsu Muhammadin, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya Nabi orang yang menuntut ilmu agama untuk satu langkah dia dalam majelis ilmu, Allah memberikan hadiah sebuah istana yang megah di dalam surga. Akullah untuk orang takut datang ke majelis ilmu. Ujar Abu Darda,
orang yang datang ke majelis ilmu lebih dapat sama tinggi ilmunya diamalkannya lebih baik daripada mendapat emas sebesar gunung yang ada di Mekah Habib Jabal Qais. Nah, mempahamnya cari tetap cari ilmu jangan tadi. Yang ketiga, ini berikan kita orang cari bahagia selamat dunia, yaitu wassalawatul khamsi ma'al jamaah. Ketujuh, sholat 5 waktu adalah nah, kita masih orang memperhatikan sholat 5 waktu. Maka pada sholat siapa yang memelihara sholat 5 waktu sesuai syarat rukunnya, bacaannya baik, digawin di dalam waktunya, akramallahu ta'ala bihamsi salim, Allah memberi kepada orang itu 5 macam kemuliaan. Mau tahu kok? Yang pertama, yurfa'u akutiqul aisyik, orang itu ditolong oleh Allah, dikeluarkan dari berbagai macam kesempitan hidup. Takut ingat tak bukan abang guru sokongkol bila kita hidup di sini pinangali banyak masalah. Kalau ini di sini pakaian kita pada bujur. Nah, tak mungkin abang guru sokongkol tak mau dari surga. Bisa sih kalau pakaian kita belum bujur pacarannya pinangali banyak masalah itu. Kalau kita suruh mengandalkan di sini introspeksi diri kita ibarat perasaan, tapi banyak bertubi-tubi masalah. Kalau di sini ada bertuhankan sobatnya, kalau ada terpenuhi syarat rukuknya, karena Allah berjanji yurfa'u akutiqul aisyik, orang yang salatnya sempurna baik terpenuhi syarat rukuknya diangkat oleh Allah, dihindarkan. Akan yang dalam awal saja pemberian dari sini. Yurfa'u akutiqul aisyik, diangkat, dihindarkan dari berbagai macam kesempitan hidup. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, sehingga masalah-masalah kehidupan kita teratasi. Wahada bil qabri, bila meninggal dunia ada disiksa di dalam kubur. Ada datang dari bukan akhir asal muncul semayangnya, ada datang bebas dari pertanyaan malaikat menanggil yang habis surga. Yang ketiga, yurfa'u, yang ketiga yang yuktihi kitabahu biyamini, dia akan menerima suatu amal yang hebat dengan tangan kanan. Tangan kanan namanya angkut. Bila tangan kanan menerima suatu amal selama di dunia kita dari hebat ahli surga. Bila menyambut tangan kiri kafir masuk neraka. Auzubillah. Ini janji Allah. Yurfa'u akutiqul aisyik, dihindarkan dari berbagai macam kesempitan hidup, ada disiksa di dalam kubur, menerima suratan amal dengan tangannya. Kemudian yang berikutnya lagi, ujar Nabi, wa yamurru ala siratil qalbatil habibi, akan melewati tiang siratal mustaqim yang panjangnya 1500 tahun perjalanan, kecil daripada rambut sebilah bulu, tajam daripada langit sini. Itu nanti janji. Tapi bila orang alaihi salat akan melewati tiang siratal mustaqim menuju surga melebihi kecepatan yang menambah. Dan salatnya disempurnakan. Perhatikan tujuh-tujuh salat ini. Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, orang itu akan masuk surga dikumpulkan bersama Rasulullah tanpa dihisab, ada ditakuni. Aku terang, nah ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan manfaat yang kita datang untuk mencapai keselamatan dunia. Kesimpulan yang dimakan halal, hindari daripada makanan kejadian yang haram. Yang kedua, senang menuntut ilmu agama akal, janji mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi Bu? Sholat 5 waktu, belajar pelajaran supaya sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terakhir bagian kami, ini bagian panitia. Nah bagi doanya tadi
Cukup ini amalan supaya dilapangkan dari berbagai macam kesempitan hidup. Nanti banyak masalah antara sana dan sana. Bagi bisa pastikan jangan lagi dapat. Biar dengan jalan. Kemudian tulisan setiap malam. Ini lagi nak di sana. Iringi ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Qaddamat hilati adrikni ya Rasulullah. Ulun dikasahkan biar sahut ulun terima dan berkeberatan. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas undangannya. Mohon maaf ini kada berkaburan kehilapan. Dan selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah di dunia, wakil barzakh, wakil qiyamah dikumpulkan sampai ke surga yang paling tinggi, itu Jannatul Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka yang bisri nabi walin nabi bisri suratul